kuliah online. Presentasi lagi. Masuk YouTube. Santuy. Gusti. Oke guys, kembali lagi pada sesi kuliah online. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi, yaitu dari materi tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi, yaitu subbabnya mengenai aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang kedua ada dimensi akuntansi keperilakuan. Yang ketiga lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Yang keempat ada perspektif berdasarkan perilaku manusia. Yang kelima beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Nah, subbab yang kedua yaitu kami akan membawakan konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Adapun subbabnya yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua persepsi, yang ketiga nilai, yang keempat pembelajaran, yang kelima kepribadian. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke presentasi. Let's go! Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang subbab pertama yaitu ada aspek keperilakuan pada akuntansi. Nah, menurut Sip dan Lewin, pada tahun 1974 ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, yaitu teori organisasi dan keperilakuan manajerial, yang kedua penanggaran dan perencanaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat pengendalian, dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangan. Nah, yang pertama mengenai teori organisasi dan keperilakuan manajerial. Teori organisasi modern mempunyai perhatian dalam menjelaskan perilaku, komponen, entitas perusahaan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan motif-motif mereka. Baik, untuk yang kedua yaitu penganggaran dan perencanaan. Fokus dari area ini adalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Fokus dalam bidang ini adalah teori-teori dan model-model tentang pengambilan keputusan. Teori ini ada normatif, paradok, dan model deskriptif. Yang keempat yaitu pengendalian. Aspek pengendalian sangat penting dalam organisasi. Pengendalian selalu dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap pengendalian. Yang kelima yaitu pelaporan keuangan. Aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku, peralatan laba, dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi bagi investor. Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen mempunyai informasi privat untuk kepentingan dirinya. Dalam pelaporan keuangan perlu diperhatikan adalah antara format atau bentuk sama pentingnya dengan isi yang disajikan. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Lanjut ke teman saya. Oke, lanjut ke materi. Yang berikutnya ada dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi biasanya hanya terpusat pada pelaporan informasi keuangan. Selama beberapa dekade terakhir, para manajer dan akuntan profesional mulai menyadari kebutuhan akan tambahan informasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Berdasarkan kondisi ini, wajar jika akuntansi sebaiknya memasukkan dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya dan pembelajaran pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksikan masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dan perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Secara lebih terperinci, ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi: yang pertama, ada mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan. Oke, sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Dwik Mahendra, yaitu mengenai perspektif berdasarkan perilaku manusia. Nah, menurut Robin pada tahun 2003, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia tersebut. Kemudian ada psikologi, yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual. Kemudian ada sosiologi, yaitu mempelajari sistem sosial di mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya. Kemudian ada psikologi sosial, yaitu di mana suatu bidang dalam psikologi tetapi memadukan sebuah konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial tersebut. Kemudian ada hal penting dalam perilaku organisasi. Nah, terdapat beberapa teori perilaku organisasional yang mencerminkan inti yang ditangani oleh teori-teori ini, yaitu antara lain ada yang pertama yaitu ada teori peran. Nah, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada struktur sosial, di mana struktur sosial ini merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sadia Wirawan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni bahasa. Yang keempat yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Pokok bahasan berikutnya itu konsep keperilakuan dari psikolog dan psikologi sosial. Yang pertama yaitu adalah sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Yang ketiga yaitu nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari ekstensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Yang keempat yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku harus diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Yang kelima yaitu kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah inti sari dari perbedaan individu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, tetap santuy.